Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Sulfa Marinatul. Di video kali ini aku akan buat video buat teman-teman cara mendapatkan penghasilan tambahan buat pelajar maupun buat mahasiswa. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, pastiin buat teman-teman jangan lupa subscribe di channel aku ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya karena akan ada banyak banget video baru tiap minggunya dan tentunya bermanfaat buat teman-teman. Dan sekarang kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan ngebahas 10 pekerjaan sampingan ini cocok buat pelajar maupun mahasiswa untuk mendapatkan penghasilan tambahan. So buat teman-teman yang mahasiswa maupun pelajar yang lagi bingung mau kerja apa atau udah menggebu-gebu mau cari penghasilan tambahan, tonton video ini sampai habis. Oke, zaman sekarang tuh teman-teman buat mahasiswa maupun pelajar kita tuh udah bisa banget kerja sebagai freelance untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Udah nggak zamannya kita tuh cuma kenal sekolah, kenal kampus sama organisasi. Sekarang tuh udah zamannya kita bisa berpenghasilan sendiri, terus nggak ngeganggu sekolah maupun kuliah teman-teman. Dan ini beberapa hal yang sering juga aku lakukan semenjak sekolah maupun semenjak di bangku kuliah. Aku emang sering banget cari pekerjaan tambahan kan menurut aku untuk menghasilkan uang sendiri, apalagi dari keringat sendiri tuh hasilnya tuh kayak perasaan beda banget. Nah, ada kebanggaan tersendiri. Nah, makanya di sini aku mau sharing-sharing dan rangkumin juga buat teman-teman, dan harapan aku nanti teman-teman juga bisa seperti itu juga, bisa mendapatkan penghasilan tambahan, apalagi buat teman-teman yang lagi bingung untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau mungkin untuk membantu keluarga minimal. Nah, kalian tuh bisa banget coba ini karena menurut aku beberapa pekerjaan yang aku rekomendasiin buat teman-teman ini tuh ini cocok banget buat teman-teman bagi pelajar maupun mahasiswa karena itu nggak akan mengganggu sekolah kalian maupun kuliah kalian. Oke, jadi untuk pekerjaan pertama, teman-teman tuh bisa banget menjadi content writer. Nah, buat teman-teman, buat mahasiswa maupun pelajar yang suka banget nulis dan punya kualitas tulisan yang bagus, teman-teman tuh bisa banget jadikan ini sebagai peluang. Nah, biasanya teman-teman yang tulisannya bagus bisa buat naskah yang biasanya tuh bisa dijual di blog atau jadi-jadiin untuk naskah skrip seperti YouTuber atau yang lain. Nah, biasakan harga untuk naskah skripnya, teman-teman tuh bisa mendapatkan penghasilan kurang lebih 50.000 sampai 300.000. Jangan saja kalau misalkan teman-teman tuh punya naskah yang udah atau skrip yang udah bagus kualitasnya atau tulisan teman-teman udah bagus, bisa dihargai mungkin rata-rata ya 100.000 per skrip. Nah, kalau misalkan teman-teman akumulasikan dalam per bulan, minimal teman-teman tuh bisa menjual skrip atau naskahnya adalah 10, kita ratain aja 100.000, itu udah bisa mendapatkan penghasilan kurang lebih 1 juta per bulan. Teman-teman juga bisa membuat artikel yang menarik untuk dijual di internet yang biasanya tuh kisaran harganya 20.000 sampai 100.000 rupiah. Nah, buat teman-teman yang bingung, Kak, jualnya di mana, platformnya di mana, aku kasih tahu di sini ya. Nah, itu adalah beberapa platform yang teman-teman tuh bisa jual artikelnya teman-teman atau mungkin naskahnya, yang mungkin nantinya semakin bagus naskah teman-teman yang buat akan semakin tinggi juga nilai harga dari artikel maupun skrip dan naskah yang teman-teman buat. Semakin teman-teman berlatih akan semakin bagus juga hasil dari karya teman-teman. Untuk pekerjaan kedua, teman-teman tuh buat yang suka visual-visual, kalian tuh wajib banget juga untuk memulai usaha ini, yaitu visual kreatif. Nah, biasanya aku tuh kayak jual video-video dalam bentuk berita ya. Biasanya kalau berita aku lolos untuk tayang ke TV, biasanya aku bisa dibayarkan minimal 250.000 rupiah per video untuk satu kali tayang. Nah, buat teman-teman juga bisa banget cari nanti beberapa channel TV yang mungkin membutuhkan yang namanya citizen jurnalis atau mungkin jurnalis lepas atau jurnalis amatiran. Nah, ini juga bisa menjadi peluang buat teman-teman yang jago video atau jago editing. Untuk visual kreatif, teman-teman bisa juga menjadi freelance untuk videographer wedding yang biasanya tuh kalian satu kali video aja, satu kali ambil project, teman-teman tuh bisa mendapatkan penghasilan sekitaran 200 sampai 500.000 rupiah. Nah, selain itu untuk visual kreatif buat teman-teman yang jago video, biasanya kan ada event-event besar. Nah, teman-teman tuh biasanya kalau kita tuh lagi ngerjain video, project video, teman-teman tuh bisa mendapatkan juga penghasilan per project itu kurang lebih 50.000 bahkan sampai 2 juta per project, tergantung dari besar proyeknya. Selain untuk video, teman-teman yang jago juga foto, kalian tuh juga bisa banget jadiin ini sebagai peluang, misalkan untuk buku tahunan sekolah atau mungkin untuk prewedding. Nah, biasanya kalau untuk proyek-proyek seperti itu juga lumayan banget
yang biasanya tuh kisarannya 1 juta sampai 3 juta tergantung dari besaran projectnya. Masih ada satu lagi buat teman-teman, biasanya juga sih kita juga mendapatkan project ya, mungkin dari videographer, mereka tuh butuh video editor. Nah ini juga teman-teman bisa banget jadiin sebagai peluang juga. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu ambil video tapi jago ngedit video, ini juga bisa banget kalian jadiin sebagai peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Yang biasanya itu bisa juga penghasilannya kurang lebih 300 sampai 1 juta untuk per project, tergantung dari instansi atau tergantung dari mitra yang teman-teman ajak kerjasama untuk editing videonya. Nah biasanya sih juga aku kerjain ini, jadi selain untuk sebagai videographer, aku juga sering juga ngedit video, tergantung dari beberapa instansi yang tergantung dari instansi yang ingin kerjasama dengan aku, atau mungkin tergantung dari videographer yang mau kerjasama dengan aku. Oke, untuk pekerjaan yang ketiga ini adalah sebagai freelance teacher. Nah jadi buat teman-teman yang masih sekolah mungkin ini juga bisa banget ya, yang masih kuliah mungkin ini juga bisa banget kalian lakuin, karena itu nggak akan mengganggu aktivitas kalian di sekolah. Karena biasanya kalau aku biasanya tuh kayak kerja privat untuk anak sekolah, aku biasanya ambil yang anak SD yang untuk belajar misalkan basic untuk membaca atau basic untuk menghitung. Nah biasanya kalau aku untuk budgetnya per bulan aku kasih untuk yang anak SD yang basicnya belajar untuk membaca sama berhitung, aku kasih 700.000 per bulan. Dan menurut aku itu penghasilan udah lumayan banget untuk sekelas kita buat pelajar maupun mahasiswa. Nah buat teman-teman yang basicnya yang mau lebih tinggi lagi, teman-teman tuh mungkin bisa buka privat misalkan bahasa Inggris atau mungkin fisika atau mungkin matematika, itu budgetnya bisa lebih tinggi lagi. Nah, biasanya kalau per bulan teman-teman tuh bisa ambil paket, misalkan untuk paket 2 siswa, paket 3 siswa, atau paket 5 siswa. Aku sih biasanya kelasnya maksimal 5 siswa aja paketnya, karena supaya bisa memaksimalin pembelajaran juga, bukan hanya kejar duitnya aja, tapi kita tuh juga harus pikirin apakah ini siswa yang kita ajar tuh mereka betul-betul ngerti atau tidak. Makanya biasanya kalau aku buat kelas untuk yang SMP atau SMA ke atas, biasanya aku maksimalin 5 paket aja buat siswanya. Kecuali kalau untuk privat pribadi tergantung mereka mau sendiri terus berapa jam. Nanti teman-teman silahkan buat paketnya sendiri, terus berapa jam pelajaran per pertemuan, terus berapa kali per bulan atau per pekannya gitu. Oke, next kita lanjut lagi untuk pekerjaan yang keempat. Nah, ini adalah content creator. Nah, ini adalah aku udah lama juga ya buat seperti ini, mulai dari Instagram. Sebenarnya Instagram aku juga nggak terlalu banyak juga followersnya, tapi aku lebih aktif di YouTube. Tapi sempat vakum karena harus ngurus usaha juga. Nah, kemarin aku memang konsisten sering buat video-video di YouTube, dan alhamdulillah aku bisa berpenghasilan melalui AdSense, terus berpenghasilan juga dari beberapa endorsement juga. Buat teman-teman yang mau mungkin menjadi content creator, kuncinya sih menurut aku kalian tuh harus konsisten buat video, minimal mungkin 1 kali per pekan. Itu tuh secara kontinu kalian tuh harus konsisten, karena menurut aku kuncinya untuk menjadi seorang content creator adalah konsisten. Jadi buat teman-teman yang memang mau menjadi content creator dan untuk mendapatkan penghasilan dari situ, kuncinya adalah harus konsisten dan tentukan niche kalian tuh apa. Dan untuk peluang usaha atau peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang kelima adalah jualan pulsa. Nah ini juga aku pernah lakuin waktu sekolah dulu. Aku jualan pulsa, alhamdulillah penghasilannya lumayan banget. Tapi satu PR kalau jualan pulsa yaitu hindari yang namanya bon atau utang. Karena menurut aku yang merusak usaha pulsa aku kemarin adalah utang. Udah ngasih pulsa, terus bayarnya besok atau bayarnya nanti. Nah itu sebenarnya salah satu ini sih ya PR banget buat teman-teman yang mau usaha pulsa. Sebenarnya penghasilannya tuh lumayan, tapi buat teman-teman yang mau seriusin usaha ini, tolong hindari yang namanya kasih piutang ke teman-teman kalian atau siapapun yang mau beli pulsa. Kalau bisa sih harus dibayar sekarang gitu. Karena menurut aku peluang usaha pulsa ini sekarang tuh semakin bagus aja, terus nggak ada matinya. Karena sekarang tuh kita cuma nggak butuh yang namanya pulsa aja, tapi ada yang pulsa data atau pulsa internet, dan semuanya tuh orang butuh banget, dan nggak pakai kartu data atau pulsa. Orang tuh udah jadiin ini sebagai
kebutuhan banget untuk hari-harinya, makanya menurut aku ini adalah usaha yang gak pernah ada matinya. Jadi buat teman-teman yang mau usaha ini, mau seriusin usaha ini, satu aja sih pesan dari aku, hindari yang namanya memberikan piutang. Oke, kita lanjut lagi yang pekerjaan penghasilan tambahan nomor 6. Nah ini menurut aku kalau misalkan teman-teman tuh punya waktu yang banyak atau teman-teman tuh jago untuk manajemen waktu, nah kalian tuh bisa banget jadiin juga sebagai penghasilan tambahan, yaitu sebagai joki tugas. Nah biasanya aku juga pernah lakuin ini waktu sekolah. Aku kan bisa dikatakan bisa lah gambar. Jadi buat teman-teman aku yang mungkin gak bisa ngerjain tugas dari guru kesenian buat gambar, biasanya aku gambarin teman-teman aku dan aku mendapatkan penghasilan dari situ. Nah sama juga seperti makalah, jadi buat teman-teman kalau misalkan punya banyak waktu untuk ngerjain, teman-teman tuh bisa banget jadiin juga joki buat ngerjain tugasnya teman-teman kalian, dan kalian tuh tergantung nanti mau kasih budget berapa untuk satu kali makalah mungkin, atau satu kali tugas mungkin, atau mungkin satu kali tugas-tugas yang lain. Itu tergantung dari teman-teman berapa budget yang akan kamu kasih ke teman kamu. Oke, next kita lanjut lagi. Yang ketujuh adalah programmer. Ini khusus untuk mahasiswa yang udah jago programmer ya. Aku belum pernah coba sih, tapi ada beberapa teman aku kemarin yang mahasiswa, mereka tuh udah bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Bahkan menurut aku tuh lumayan banget penghasilannya hanya dengan menjadi seorang programmer yang freelance. Nah biasanya tuh mereka kerjakan beberapa project yang bekerja sama dengan IO. Nah biasanya mereka tuh mendapatkan penghasilan per project itu kadang-kadang rata-ratanya aja ya 500 bahkan sampai 2 juta rupiah per project. Nah buat teman-teman yang jago programmer, teman-teman tuh bisa banget cari kerjasama beberapa IO mungkin, atau beberapa orang yang projectnya mungkin butuh seorang programmer. Oke, lanjut lagi untuk penghasilan tambahan yang ke-8. Nah, buat teman-teman, ini mungkin udah gak asing lagi, yaitu pekerjaan desainer. Nah, ini sekarang tuh menurut aku orang-orang tuh udah pada melek banget yang namanya desain. Mulai dari UMKM, mulai dari instansi, mulai dari sekolah, apapun itu. Bahkan komunitas mereka tuh butuh banget yang namanya logo kan. Nah, biasanya buat teman-teman yang jago desain mungkin, atau yang biasa desain, itu bisa banget menjadi peluang usaha buat teman-teman. Per satu logo aja kalian tuh bisa mendapatkan penghasilan 100 sampai 350 ribu untuk satu desain logo aja. Atau mungkin teman-teman bisa desain feed Instagramnya, atau mungkin untuk story Instagram. Nah teman-teman tuh bisa ngerjain ini dengan skill desain yang teman-teman punya. Nah teman aku pernah ya ada mendapatkan penghasilan tambahan hanya menjadi seorang desain grafis, atau karena dia tuh seorang mahasiswa yang tidak mengganggu kuliahnya sama sekali. Karena kenapa? Untuk desain tuh kita tidak ada waktu khususnya untuk mengerjakan, tergantung dari teman-teman tuh kasih waktu berapa hari untuk ngerjain itu. Jadi teman-teman mau pas selesai kuliah mungkin, atau pas selesai dari sekolah buat ngerjain itu, tergantung teman-teman. Makanya buat teman-teman kalau misalkan kalian memiliki skill sebagai seorang desain grafis atau yang jago desain, itu bisa banget menjadikan penghasilan tambahan buat teman-teman. Nah tips aku sih kalau buat teman-teman yang masih newbie atau misalkan masih pemula, menurut aku teman-teman tuh jangan pasang harga tinggi dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman udah banyak yang kenal mungkin, atau udah banyak customernya, teman-teman udah bisa naikkan sedikit harganya. Tapi kalau untuk pemula atau masih awal, menurut aku teman-teman jangan pasang dulu harga terlalu tinggi. Nah yang ke-9, ini juga paling sering banget ya mahasiswa lakukan. Menurut aku ini tuh nggak ada matinya juga usaha ini, yaitu menjual makanan ringan di kelas atau di sekolah. Nah buat teman-teman yang mau mendapatkan penghasilan tambahan tapi nggak ada modal, ini tuh teman-teman bisa banget pakai. Teman-teman tuh bisa bekerja sama mungkin dengan warung sekolah atau kantin sekolah, atau mungkin kantin di luar sekolah. Kalian tuh silahkan ambil aja, atau kalian mungkin ada perjanjian khusus atau gimana. Nah teman-teman tuh bisa kerjasama tanpa ada modal. Jadi biasanya tuh ya teman-teman bisa ambil barangnya, nanti pas sudah laku kalian tuh baru bayar. Jadi teman-teman tuh udah mendapatkan labanya atau keuntungannya, dan teman-teman tuh juga bisa ngembaliin modalnya yang teman-teman ambil tadi di penjual itu. Nah misalkan ya teman-teman tuh mungkin bisa jualan gorengan di sekolah, misalkan yang harganya teman-teman tuh ambilnya di penjual adalah 2.000. Nah teman-teman sampai di sekolah mungkin bisa jual sampai 2.500. Nah 500 dikali banyak kan lumayan ya menurut aku, dan bisa kalian jadikan sebagai uang jajan tambahan, atau bisa mungkin dijadiin tabungan buat teman-teman. Nah aku ini tuh pekerjaan juga yang
menurut aku nggak ada matinya, apalagi untuk makanan. Semua tuh orang butuh banget makanan di sekolah maupun di kampus. Oke, next untuk yang terakhir atau yang ke-10, menurut aku ini tuh juga teman-teman tuh bisa banget coba, apalagi tuh setiap tahun pasti ada yang namanya mahasiswa baru ya. Nah, buat teman-teman yang mahasiswa, apalagi yang terkhusus di tanah rantau, yang mungkin lagi ngekos atau udah kenal banyak ibu kos atau bapak kos, nah teman-teman tuh bisa jadi sebagai calo kos. Nah gitu. Jadi buat teman-teman, kalian tuh mungkin bisa pasang harga atau mungkin kerjasama dengan bapak kos atau ibu kosnya. Kalau misalkan kalian tuh mendapatkan penghuni baru untuk kosnya mereka, mungkin kalian bisa dapat fee seberapa mungkin, atau fee-nya 500 per kamar, atau fee-nya mungkin 200.000 per kamar. Tapi kalau dikali banyak, menurut aku lumayan banget. Nah, terus teman-teman, kalau semakin banyak kalian mungkin kenal dengan beberapa bapak kos, ibu kos, dan kalian tuh rekomendasiin buat mahasiswa baru nempatin kos mereka, menurut aku kamu tuh bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang lebih banyak lagi. Oke, so ya guys, jadi mungkin itu adalah beberapa pekerjaan tambahan yang menurut aku tuh nggak akan ngeganggu sekolah maupun kuliah kalian, dan bisa banget untuk mendapatkan penghasilan tambahan baik untuk pelajar maupun mahasiswa. Dan menurut aku ini tuh pekerjaannya mungkin nggak terlalu sulit dan bisa banget kalian coba. Dan semoga video aku ini tuh bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa mendapatkan penghasilan tambahan buat teman-teman pastinya. Aja video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komen di bawah. Siapa tahu teman-teman punya pekerjaan lain yang bisa teman-teman kalian coba. Dan jangan lupa juga share video aku ini ke seluruh teman-teman kalian, apalagi buat teman-teman kalian yang lagi butuh mungkin penghasilan tambahan atau yang mungkin lagi butuh uang jajan tambahan. Silahkan share ke teman-teman kamu. Dan jangan juga lupa beri like-nya video aku ini. See you in next video. Assalamualaikum, bye-bye.